Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini renungan tentang Komsal adalah tentang penyebab kegagalan. Bapak Ibu, setiap kita, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Sebenarnya apakah kegagalan itu merupakan rancangan Tuhan? Sebenarnya tidak sama sekali. Allah yang kita sembah tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Lalu mengapa setiap manusia pasti mengalami kegagalan? Hari ini kita akan belajar tentang penyebab kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gagal itu pasti tidak enak. Gagal menjalin hubungan, gagal dalam usaha, gagal dalam berumah tangga, bahkan mungkin ada gagal yang baru belajar bikin kue, pasti tidak enak. Jadi segala sesuatu yang namanya kegagalan pasti tidak menyenangkan, dan itu sangat membuat kita bisa menjadi patah semangat, menjadi rendah diri, bahkan menjadi putus asa. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang apa yang menjadi penyebab kegagalan dan apa yang harus kita lakukan agar dalam hidup kita ini jauh dari yang namanya kegagalan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Yosua, Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Yosua adalah seorang hamba Allah, yaitu abdi daripada Musa. Dia seorang yang luar biasa, dan di mana dia diberikan tugas yang sangat besar oleh Tuhan, karena Musa akan dipanggil Tuhan sehingga Yosua dipersiapkan. Dan apa yang Tuhan pesankan agar perjalanannya tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebenarnya itulah rencana Tuhan bagi setiap anak-anaknya, supaya Tuhan ingin kehidupan kita tuh beruntung. Tuhan tidak ingin hidup kita rugi. Tuhan tidak ingin hidup kita menjadi gagal. Dan kita akan melihat ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari satu ayat ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana Tuhan berpesan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah kita harus memiliki iman yang kuat dan teguh. Sering sekali iman anak-anak Tuhan goyah ketika ada ketakutan, kekhawatiran, dan mereka akhirnya goyah imannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak langkah-langkah yang salah yang diambil. Kita lihat seorang anak Tuhan di usia yang sudah sangat tua, yaitu Abraham. Mengapa dia tidak mengalami kegagalan dalam kehidupannya padahal usianya sudah sangat lanjut? Karena dia, Abraham, memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Yang kedua, kita lihat, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melangkah, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mau bertindak dalam hal apapun juga, kita harus selalu waspada dan hati-hati. Karena banyak sekali tipu daya, jebakan-jebakan dalam kehidupan ini, sehingga kita salah melangkah, salah memilih, dan itulah yang sering membuat anak-anak Tuhan kita mengalami kegagalan. Karena itu Tuhan berpesan kepada Yosua, bertindaklah, bergeraklah menurut apa yang kukatakan, menurut firmanku. Hati-hati, berhati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu waspada. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita mau melangkah, kita mau bergerak, kita harus perhatikan firman Tuhan baik-baik. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana supaya kita jauh dari yang namanya kegagalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi yang ketiga adalah, jangan sekali-sekali kita mencoba seperti Hawa
yang mencoba menyimpang dan akhirnya sangat fatal. Ketika Tuhan berkata A, kita harus ikut jalan-jalan Tuhan A. Kita tidak bisa tawar-menawar, karena apa yang Tuhan perintahkan itulah jalan keberhasilan. Tetapi sering sekali anak-anak Tuhan ragu, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka sering tidak sepenuhnya taat, hanya setengah-setengah. Ya, kita lihat seperti Saul yang setengah hati mentaati firman Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Kegagalan, dan endingnya kehancuran. Jadi pada hari ini, renungan tentang penyebab kegagalan, kita bisa melihat mengapa kita sering bisa gagal. Karena satu, ketika iman kita lemah, keputusan kita salah, langkah kita salah, dan kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan kita tidak sepenuhnya taat melakukan firman-Nya. Itulah yang sering membuat kegagalan terus dalam kehidupan kita. Karena itu pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, iman kita harus kuat. Itu akan menjauhkan kita dari yang namanya kegagalan. Yang kedua, kita harus benar-benar bergerak menurut firman-Nya, jangan setengah hati. Karena itu akan membuat kita jauh dari yang namanya kegagalan. Dan yang ketiga, jangan sekali-sekali kita menyimpang. Jangan sekali-sekali kita berpikir menurut pikiran kita, menurut kata hati kita. Tapi kita harus benar-benar, kalau Tuhan berkata A, kalau Tuhan berjalan menyuruh di jalan yang A, kita harus ke sana melangkah. Dan kita jangan coba-coba menoleh ke kanan dan ke kiri, yang begitu banyak godaan yang akhirnya membuat kita sering tidak berjalan di jalan-jalan Tuhan. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya apa yang firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya yang terbatas ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan keberuntungan bagi kita semua, karena supaya ketika keberuntungan itu ada dalam kehidupan kita, maka kegagalan pasti akan menjauh dari kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.